Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas UAS algoritma pemrograman lanjut yang bertema algoritma Dijkstra. Next. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama itu ada Muhammad Rafi Zaidan. Yang kedua ada Ade Fasya Tangkealo. Yang ketiga ada saya sendiri sebagai moderator Ramadan Rian pertama. Dan yang keempat ada Lenggeng Dimas Saputra. Dan yang terakhir ada Muhammad Yusuf. Untuk materi pertama saya serahkan ke pemateri. Ya, izin melanjuti. Sini saya akan membaca latar belakang. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zaidan dengan NIM 095. Uh, Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edsger Wibe Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma ini merupakan algoritma yang dapat memecahkan masalah pencarian jalur terpendek dari suatu graf pada setiap simpul yang bernilai positif atau tidak negatif. Dalam pencarian jalur terpendek, algoritma Dijkstra bekerja dengan mencari bobot yang paling minimal dari suatu graf berbobot. Jarak terpendek akan didapatkan dari dua atau lebih titik dari suatu graf dan nilai total yang didapat adalah yang bernilai paling kecil. Dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM akhir 093. Kelebihan algoritma Dijkstra. Yang pertama, optimal algoritma Dijkstra memastikan jalur terpendek ditentukan secara efisien untuk grafik dengan bobot non-negatif. Yang kedua, efisien algoritma Dijkstra dapat menentukan jalur terpendek secara efisien, bahkan pada grafik yang besar dan kompleks. Yang ketiga, akurat algoritma ini menghasilkan jalur terpendek dengan bobot optimal sehingga dapat diandalkan dalam banyak kasus. Yang keempat, fleksibel algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk mematahkan jalur alternatif jika jalur utama mengalami hambatan. Yang kelima, sederhana penerapan algoritma Dijkstra mudah dipahami, khususnya dalam menentukan rules terpendek pada suatu objek penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Langgeng Dimas Saputra. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan algoritma Dijkstra. Yang pertama, algoritma Dijkstra tidak dapat bekerja dengan baik jika ada bobot negatif pada grafik karena dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Yang kedua, pada grafik yang sangat besar, algoritma Dijkstra bisa menjadi lambat dan menghabiskan banyak sumber daya. Algoritma Dijkstra membutuhkan waktu komputasi yang lama, terutama saat digunakan pada grafik dengan banyak simpul dan sisi. 3. Sebagai algoritma greedy, jika Dijkstra dapat menemukan jalur pendek yang menghasilkan solusi optimal, tetapi dengan waktu pencarian yang lebih lama. 4. Algoritma Dijkstra memiliki pencarian yang tidak terpusat, sehingga pencarian membutuhkan waktu yang lama dan memiliki jumlah langkah yang banyak. Yang kelima, algoritma Dijkstra memiliki kompleksitas pada source code. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ade dengan NIM terakhir 109. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari algoritma Dijkstra. Yang pertama, efisiensi dan optimalisasi. Algoritma Dijkstra memastikan bahwa jalur terpendek ditemukan secara efisien untuk graf dengan bobot non-negatif. Algoritma ini membantu mengurangi latensi dan menghindari bottleneck dari jaringan. Yang kedua, navigasi. Algoritma ini digunakan dalam aplikasi navigasi peta seperti Google Map untuk menentukan rute tercepat dengan mempertimbangkan jarak, lalu lintas, dan faktor lainnya. Yang ketiga, routing jaringan. Dalam jaringan komputer, algoritma Dijkstra digunakan dalam protokol routing seperti OSPF untuk menghindari jalur terpendek antar router, sehingga meningkatkan efisiensi pengiriman data dan menghindari kemacetan. Yang keempat, fleksibilitas.
algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk memetakan jalur-jalur alternatif jika jalur utama mengalami hambatan. Terus yang terakhir, implementasi yang mudah. Algoritma ini relatif sederhana dan mudah dipahami, terutama pada jaringan kecil dan menengah. Berikut kita lanjut ke contoh soal. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rian Pertama dengan NIM terakhir 115. Untuk soal pertama yaitu rute terpendek antar kota. Cari rute terpendek dari kota A ke semua kota lainnya. Setiap kota terhubung ke kota lain dengan jarak dalam satuan kilometer. Tentukan total jarak dan jalur tercepat dari kota A ke setiap kota. Langsung ke implementasi visualnya. Untuk tujuan ke kota B, dari kota A ke kota B itu memiliki jarak 7 km. Dan tujuan ke kota C, kota A ke kota C itu memiliki jarak 9 km. Lalu tujuan ke kota D itu, dari kota A ke kota C itu pertama memiliki jarak 9 km, lalu ke kota D ditambah 11 km. Jadi totalnya 20 km. Untuk tujuan ke kota E, dari kota A ke kota C, lalu ke kota F, baru ke kota E. Itu jarak yang pertama itu dari A ke C itu memiliki jarak 9 km. Baru tuh ke kota C ke kota F itu memiliki jarak 2 km. Baru ke kota F ke kota E itu memiliki jarak 5 km. Jadi totalnya itu 16 km. Untuk tujuan ke kota F, dari kota A baru ke kota C, baru ke kota F, itu memiliki total jarak 11 km. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua yaitu jaringan komputer diberikan jaringan 5 server yang saling terhubung. Temukan latensi atau delay waktu terkecil dari server 1 ke semua server lainnya. Latensi diukur dalam bentuk milisecond atau milidetik. Langsung ke implementasi visualisasinya. Untuk server 1 ke server 2 itu memiliki jarak 10 ms. Dan tujuan ke server 3 yaitu server 1 lalu ke server 3 itu memiliki jarak 30 ms. Kalau ke tujuan ke server 4 itu harus melewati jalur server 1 ke server 2 lalu ke server 4. Itu memiliki jarak 30 ms. Dan untuk ke server 5, itu server 1 memiliki jalur ke server 1 ke server 2, lalu ke server 4, lalu ke server 5. Itu total jaraknya 35 ms. Oke, untuk soal selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, lanjut ke soal nomor 3 yaitu logistik pengiriman. Sebuah perusahaan logistik ingin mengirim barang dari gedung pusat ke berbagai toko melalui hub logistik. Hitung biaya pengiriman termurah atau dalam rupiah dari gedung ke seluruh toko. Oke, lanjut ke gambar visualisasinya. Jadi tujuan kita misalnya dari hub A tujuan kita ke hub A. Jadi kita melewati gedung pusatnya dulu dengan jarak 100. Terus tujuan kita ingin ke hub B. Jadi dari gedung pusat ke hub B-nya itu 300. Terus tujuan kita ke hub A ke toko A. Jadi kita melewati itu dulu dari gedung pusat ke hub A ke toko A itu 100. Terus hub A ke toko A itu 50. Jadi totalnya 150. Terus tujuan kita ke toko B. Berarti kita melalui gedung pusat, terus hub A, baru ke toko B. Itu totalnya 220. Terus tujuan kita ingin ke toko C. Jadi kita harus lewati gedung pusat, hub A, hub toko B, dan toko C. Itu totalnya jaraknya itu 290. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Rute transportasi umum. Sebuah sistem transportasi bus kota memiliki beberapa halte yang saling terhubung. Temukan waktu tempuh tercepat dari halte A ke semua halte lainnya. Waktu tempuh dihitung dalam menit. Oke, lanjut ke gambarnya.
Jadi terdapat halte H, tujuan kita ke halte B. Jadi kita ke halte A dulu, menempuh 10 menit. Terus tujuan kita ke halte C, berarti kita dari halte A ke C itu 15 menit. Terus misalnya tujuan kita ke halte D, berarti kita harus ke halte A, halte B, terus nyampe ke halte D dengan 22 menit. Nah, terus tujuan kita ke halte E, berarti kita dari halte A ke halte B, terus ke halte D, terus nyampe ke halte E dengan jarak tempuh 24 menit. Terus lanjut lagi ke halte F. Berarti kita mulai dari halte A ke halte B lagi, ke halte D, terus nyampe ke halte E, terus nyampe ke tempat yang kita tuju yaitu halte F dengan jarak tempuh 32 menit. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zaidan Sakaria dengan NIM 095. Sini saya akan jelaskan nomor 5. Menjelajahi taman bermain. Di sebuah taman bermain terdapat berbagai wahana dan lokasi penting. Temukan jalur jalan kaki terpendek dari pintu masuk ke semua wahana seperti air mancur, rumah hantu, biang lala, dan lainnya. Jarak dinyatakan dalam menit jalan kaki. Dan sini kita akan lanjut ke visualisasinya. Jalur tujuan kita ke air mancur. Jadi ke pintu masuk ke air mancur jaraknya 3 menit. Baru tuh tujuan kita ke biang lala, dari pintu masuk ke air mancur ke biang lala jarak tempuhnya 9 menit. Terus ke food court, tujuan kita ke food court dari pintu masuk toko souvenir ke food court jaraknya 7 menit. Terus tujuan kita pintu masuk ke 0 menit karena pintu masuk itu awalnya. Terus ke roller coaster, tujuan kita ke roller coaster, jalurnya dari pintu masuk ke air mancur, rumah hantu ke roller coaster itu 14 menit. Tujuan ke rumah hantu, pintu masuk air mancur, rumah hantu, jaraknya 7 menit. Tujuan kita ke toko souvenir, jalurnya dari pintu masuk ke toko souvenir, jaraknya 5 menit. Oke, selanjutnya nomor 6, jalur pendaki gunung. Diberikan graf jalur pendaki sebuah gunung. Setiap titik seperti pos 1, pos 2, sumber air, dan puncak memiliki tingkat kesulitan tertentu. Temukan jalur dengan total kesulitan terendah dari pos 1 ke semua titik lainnya. Oke, kita lanjut ke gambar visualisasinya. Terus ini ada pos 1 titik awalnya, dan pos 1 tujuan kita ke ALTA ya, LTA. Dari pos 1 ke jalur LTA itu jarak tempuhnya 8 poin. Berarti pos 1 tujuan kita ke pos 1 itu 0 karena di titik awal jadi 0 poin, tidak ada poinnya. Tujuan kita ke pos 2, dari pos 1 ke pos 2 jaraknya 5 poin. Dari tujuan kita ke pos 3, pos 1, pos 2, pos 3, total jaraknya 11 poin. Tujuan kita ke puncak berarti kita ke jalur pos 1, pos 2, sumber air ke puncak, totalnya 21 poin. Sumber air, tujuan kita ke sumber air, pos 1 ke pos 2 sudah ke sumber air, total poinnya 9 poin. Oke,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebuah perusahaan e-commerce memiliki titik distribusi di kota-kota besar. Diberikan graf yang menunjukkan biaya pengiriman antar kota tertentu. Biaya pengiriman termurah dari pusat e-commerce ke semua kota lainnya. Oke, lanjut ke visualisasinya. Kita dari mulai itu jaraknya 0 hari. Kita tujuannya ke desain, dari mulai ke desain jaraknya itu 3 hari. Tujuan kita ke pengembangan, dari mulai ke riset ke pengembangan jaraknya itu 7 hari. Tujuan kita ke prototyping, dari mulai ke desain ke prototyping jaraknya 7 hari. Tujuan kita ke riset, dari mulai ke riset jaraknya 2 hari. Tujuan kita ke selesai, dari mulai ke desain ke prototyping ke testing dan ke selesai tujuannya 10 hari. Tujuan kita ke testing, dari mulai ke desain ke prototyping ke testing jaraknya 9 hari. Oke, selanjutnya nomor 8. Dalam sebuah kampus terdapat berbagai gedung yang terhubung oleh jalan. Setiap jalan memiliki waktu tempuh tertentu. Temukan rute tercepat dari gerbang utama ke semua gerbang lain di kampus. Lanjut ke visualisasinya. Tujuan gardu. Jalurnya pembangkit utama ke substation A ke gardu 1. Jaraknya 9 unit. Tujuan ke gardu 2. Pembangkit utama ke substation A ke gardu 2. Jaraknya 7 unit. Ke gardu 3. Pembangkit utama substation B ke gardu 3. Jaraknya 13 unit. Ke substation A pembangkit utama ke substation A jaraknya 4 unit. Ke substation B pembangkit utama ke substation B jaraknya 6 unit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lang Dimas Saputra, NIM akhir 121. Saya akan menjelaskan nomor 9 dan 10. Nomor 9, sebuah jaringan pipa minyak menghubungkan berapa titik. Setiap pipa memiliki biaya operasional tertentu. Hitung biaya minimum dari pusat distribusi ke semua titik akhir di jaringan. Lanjut visualisasinya. Jika tujuannya ke desa, mulai dari titik A ke jembatan, lalu ke desa, total jaraknya 21 kos. Jika tujuan ke goa, mulai dari titik A, baru ke hutan, lalu ke goa, total jaraknya 25 kos. Jika ingin ke hutan, mulai dari titik A ke hutan, total jaraknya 10 kos. Jika tujuan ke jembatan, mulai dari titik A, lalu ke jembatan, total jaraknya 12 kos. Jika tujuan ke kastil, mulai dari titik A, lalu ke jembatan, desa, dan ke kastil, total jaraknya 31 kos. Jika ingin ke sungai, mulai dari titik A, lalu ke sungai, total jaraknya 18 kos. Nomor 10. Peta wisata kota. Dalam sebuah kota wisata terdapat lokasi-lokasi menarik seperti museum, hotel, stasiun, dan lainnya. Wisatawan ingin mencari rute berjalan kaki terpendek dari stasiun ke semua lokasi wisata. Tentukan jarak terpendek dan jalurnya. Lanjut ke visualisasinya. Untuk ketujuan jalan A, melewati zona bahaya lalu ke jalan A dengan 10 resiko. Jika tujuan ke jalan B, dari zona bahaya ke jalan B, totalnya 5 risiko.
Jika tujuan ke pos aman 1 dari zona bahaya ke jalan B, lalu ke pos aman 1, totalnya 11 resiko. Jika tujuan ke pos aman 2 dari zona bahaya ke jalan B, lalu ke pos aman 2, totalnya 9 resiko. Tujuan ke titik kumpul dari zona bahaya, jalan B, pos aman 2, lalu ke titik kumpul, totalnya ada 16 resiko. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjut ke teman saya. Oke, izin masuk. Jadi untuk kesimpulan dari materi berikut, yaitu algoritma Dijkstra merupakan metode yang efektif untuk mencari jalan terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah graf berbobot non-negatif. Dengan prinsip kerja greedy, ini menjamin mencari rute optimal secara efisien dan akurat. Meski tidak cocok untuk graf dengan bobot negatif, algoritma Dijkstra tetap menjadi solusi unggulan dalam berbagai aplikasi seperti navigasi, peta, routing, jaringan, dan sistem transportasi. Karena kesederhanaan implementasinya serta kemampuannya dalam menangani graf kompleks. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.